Pemirsa, sepekan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera, korban jiwa dan hilang masih terus bertambah. Bantuan logistik pun masih belum maksimal menjangkau seluruh wilayah terdampak. Lalu bagaimana kondisi di Agam dan Padang Sumatera Barat saat ini? Sudah bergabung Bupati Agam Beni Warlis dan Kepala Kantor SAR Kelas A Padang Abdul Malik. Selamat malam Bapak Bupati dan juga Pak Abdul Malik. Selamat malam, Bu Selamat Zilvia. malam, Mbak Baik, Sylvia. terima kasih sudah bergabung. Pak Beni, berapa jumlah korban jiwa dan hilang di wilayah Agam sampai hari ini? Hilang itu kan kita perkirakan kemarin sekitar 300 orang. Jadi yang sudah ditemukan hari ini sampai tadi pagi itu 171 orang. Kemudian sisanya cuma yang dilaporkan hilang itu yang dilaporkan 85 orang. Artinya sekarang kita masih mencari sekitar 100 berapa lagi tuh? Ya, 100 lebih lagi yang perlu yang harus kita cari dari data orang hilang yang dilaporkan. Jadi Itu petugas masih terus berusaha mencari korban yang hilang ya Pak? Dan fokus belum beralih hanya untuk distribusi bantuan ya? Jadi paralel mencari korban hilang dan juga distribusi bantuan? Oh ya, paralel kita menyelamatkan jiwa dengan mendistribusikan bantuan makanan kepada yang masih terisolasi. Kemudian satu lagi kita membuka akses ke tempat yang terisolasi. Seperti pada longsor-longsoran, itu kita aktifkan alat-alat kita sekarang, alat berat beroperasi untuk membuka akses jalan-jalan yang longsor, yang terban ya. Kemudian di samping itu kita juga melakukan pencarian dengan alat berat. Begitu Mbak Sylvia. Oke, Pak Beni, apakah juga banyak warga Agam yang secara mandiri mencari anggota keluarga mereka yang hilang? Oh ya, udah pasti. Warga bahu-membahu ya, baik di kampung-kampung ya, baik sekampung ya, baik sejorong namanya di sana, mereka bahu-membahu untuk melakukan pencarian. Namun karena sekarang sudah lumpurnya, sudah tutup lumpur seperti itu, membutuhkan alat berat. Jadi di samping warga, yang tidak kalah pentingnya adalah Pak Abdul Malik nih dengan jajarannya, Basarnas. Sejak semula, dari awal beliau di sana, kemudian juga bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat. Hasilnya dari hari-hari juga bertambah jenazah yang ditemukan. Oke, Gitu Mbak baik. Sylvia. Ya, Pak Abdul Malik, jadi masih ada 100 lebih itu baru di Agam Pak ya, dan di wilayah lainnya di Sumatera Barat juga pasti masih banyak yang hilang. Apa upaya lebih dari tim SAR untuk bisa menemukan mereka yang masih hilang Pak? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Yang kami hormati Pak Bupati, tentu dengan musibah bencana banjir dan longsor yang terjadi di hampir 16 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, tentu di Kabupaten Agam ini termasuk dampak data korban yang banyak untuk yang meninggalnya. Di sini kami memang sudah tercatat bahwa untuk yang meninggal di Kabupaten Agam saja, yang terdampak di 3 kecamatan, itu hampir 131 orang pada pukul 15.00 tanggal 5 Desember. Dan untuk korban dalam pencarian, yaitu setelah kita update pada pukul 15.00 ini dari Wali Nagari, dari Jorong, sampai ke kecamatan, ini dari ratusan menjadi 65 orang. Kenapa terjadi seperti ini? Karena double nama saat pelapor menyampaikan korban atau keluarga yang disampaikan pada posko di sana. Untuk itu kami mengklirkan bahwa kami meminta data kepada kepala desa atau situ namanya Jorong, Nagari, untuk mendata lebih valid sebenarnya berapa korban yang perlu dalam pencarian. Nah, saat ini sampai tanggal 5 Desember pukul 15.00 data yang dapat dari kami yaitu tinggal 65 orang saja dari Kabupaten Agam. Tentunya ini akan bergerak terus apabila ada data-data yang valid dari lapangan, baik di keluarga korban yang melapor dan nomor HP keluarga untuk kami cross check kembali. Oke, Dan untuk jadi dari
yang terjadi. Ya, Mbak Sylvia. Pak Malik, jadi dari tim Basarnas ini membuka posko pengaduan, jadi setiap ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa mengadu di sana. Tapi kan Pak, area pencarian itu begitu luas ya Pak. Bagaimana dari Basarnas itu menentukan titik-titik area pencarian Pak? Ya, tentunya kita menentukan sektor-sektor pencarian berdasarkan data informasi dari masyarakat di sana. Semula rumah itu di mana, semula aliran aliran longsor itu berawal dari mana. Kemudian kita petakan sektornya, kemudian apa yang disampaikan Pak Beni tadi, itu kami cukup terbantu karena semua eskavator dikerahkan dengan Pak Beni untuk di area-area sektor tersebut. Dan sampai saat ini hanya DP saja dalam pencarian tinggal 65 orang. Ya. Pak Malik, Tentunya dengan menggunakan ya. setelah 1 pekan Pak Malik, Ya, Mbak. bagaimana kondisi lumpur tanah yang ada di sana? Apakah ini semakin menyulitkan karena mungkin lumpurnya sudah semakin kering, semakin tebal, sehingga akhirnya memang tidak bisa lagi secara manual harus pakai eskavator? Ya begini Mbak, di Agam ini konflik Mbak, banjir dan banjir bandang. Tentunya banjir bandang membawa material tanah, lumpur, serta material kayu dan batu yang menghantam rumah di pinggir-pinggir sungai. Tentunya dengan waktu yang saat ini 12 hari saat kami operasi, tentunya lumpur yang saat itu masih lembek, ini saat ini sudah mengeras. Ya. Untuk mendeteksi korban-korban yang tertimpa atau tertimbun tanah, tentunya menyulitkan untuk deteksi mata dan indera penciuman. Tentunya kami memprediksi perkiraan tumpukan material yang kemungkinan di situ korban berada, maka eskavator mencoba mengurai dari material-material tersebut. Oke. Dan untuk Baik. hari ini sampai pukul 17 di Agam ini hasilnya masih nihil, Mbak. Oke, baik. Pak Bupati, apakah masih ada kecamatan, titik di wilayah Agam yang masih terisolasi, belum tersentuh bantuan sedikit pun, Pak? Diulang lagi Mas Fitri, terputus tadi. Baik, Pak Bupati, apakah masih ada kecamatan atau desa di wilayah Agam yang belum tersentuh bantuan sama sekali? Ya, semua daerah sudah tersentuh bantuan, walaupun daerahnya masih terisolasi, ya. Namun kita bersama-sama juga dengan ada yang melalui darat dan ada juga melalui danau, seperti Sungai Batang. Tapi sekarang sudah mulai terbuka akses ke sana. Kemudian melalui udara juga dengan bantuan Pak Abdul Malik ini. Jadi beberapa daerah melalui udara, ini seperti di daerah Palembayan yang ini, seperti Sungai Puah, kemarin juga dibantu, Matur juga dibantu oleh Basarnas dengan helinya, kemudian juga di Malala juga seperti itu. Jadi yang terisolir masih ada. Cuma kita sekarang berusaha membuka akses secepatnya dengan mengerahkan alat, kemudian tetap pasokan-pasokan tetap kita berikan. Kalau memang tidak bisa melalui darat, kita melalui udara. Dan ini kerjasama juga dengan Basarnas, dengan Pak Abdul Malik. Dan hari ini, kemarin, tetap jalan di beberapa daerah. Seperti kami sampaikan tadi. Di Palembayan, Matur, kemudian juga Malala. Baik, oke. Dan Pak Abdul Malik, terakhir kami tahu ini pasti sudah sangat melelahkan buat para petugas di lapangan ya Pak, yang mencari korban dan juga menyalurkan bantuan. Selama lebih dari 12 hari ini bagaimana dari tim Basarnas membagi tugas antar masing-masing personil agar tetap bisa melaksanakan tugas tapi juga tetap bisa menjaga stamina Pak? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Alhamdulillah Mbak Sylvia, kami Basarnas tentunya melalui Kepala Badan SAR Nasional saat kita melaporkan bahwa personil kami di Sumatera Barat ini kurang, maka akan di-dropping dari kantor-kantor SAR lain seperti kantor SAR Pekanbaru, Palembang, Jambi, Bengkulu, Mentawai, sampai ke kantor SAR Pulau Jawa yang mendropping rescuer dan potensi SAR-nya untuk membantu Sumatera Barat ini. Dengan banyaknya
personil yang terlatih, maka persib kami melaksanakan kegiatan operasi SAR di sektor-sektor itu untuk menjaga agar tim penolong tetap stabil dan tidak panik. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu. Bapak Bupati dan juga Pak Abdul Malik, terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Prime Time News. Kita sama-sama berdoa, Bapak, agar semua bantuan bisa cepat didistribusikan dan masih banyak warga yang bisa kita selamatkan. Terima kasih, Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.